sama kelompok-kelompoknya ini, orang-orang mu'alaf ini. Kan orang-orang mu'alaf itu kan ekstrim. Iya, dia serang-serangan antar agama. Dia yang dia pikirkan adalah akidahnya sendiri, tidak secara kemanusiaan. Tiap malam di TikTok ribut debat masalah lintas agama, antar agama. Apa hasilnya, untungnya apa? Apa kowe langsung disayang karo Gusti Allah? Apa langsung kamu mati masuk surga? Masuk surga kamu? Hah? Sok-sokan bela-bela agama. Yang ada terpecah belah antar umat beragama hanya gara-gara kelakuan-kelakuanmu. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Seorang muslim yang kita kenal dengan nama Gus Arya marah betul kepada para mualaf-mualaf. Kata Gus Arya ini, debat-debat yang dilakukan oleh mualaf ini nggak bermutu katanya gitu ya. Malah menimbulkan radikalisme, perpecahan di dalam bangsa Indonesia ini. Ya sebenarnya itu yang terjadi ya. Bagaimana mereka, saya lihat para mualaf ini sikit-sikit halal darah, seperti beberapa orang para mualaf ya yang beredar videonya, pernah juga saya upload di sini, halal darahmu katanya gitu ya. Jadi radikal sekali mereka. Bahkan Gus Arya ini juga berkata apa yang dilakukan oleh para mualaf-mualaf ini ya bisa menyebabkan radikalisme. Ya makanya terjadilah ada yang gom gereja dan macam-macam kata dia. Dan cukup keras sekali apa yang disampaikan oleh Gus Arya ini. Kita tonton videonya sahabat. Dan rata-rata itu pasukannya adalah orang-orang mu'alaf yang sudah menjadi orang yang beragama Islam karena hasil dari TikTok, yang akhirnya apa? Antipati, serang-serangan antar agama. Ini adalah merusak kerukunan antar umat beragama. Itu kesibukannya si Wafi. Akhirnya apa? Dengan debat-debat lintas antar agama itu, debat Kristen dengan Islam, debat Kristen, setiap malam kelompok-kelompoknya hanya mendebatkan tentang agama, tidak mendebatkan tentang adab dan akhlakmu. Akhirnya apa? Lahirlah bibit-bibit radikal, lahirlah orang-orang yang rasis, yang ekstrim. Akhirnya lahirlah mereka orang-orang yang berkarakter. Ketika di luar keimanan dengan mereka, halalkan darahnya. Ketika tidak satu agama, halalkan darahnya. Ketika tidak sepaham dengan mereka, halalkan darahnya. Itulah hasil daripada kelompok-kelompok itu. Makanya gak heran kalau ada gereja diancam mau dibom, ini segala macam mau dibom. Akhirnya apa? Lahir kelompok-kelompok radikal. Karena apa? Ya yang dilakukan oleh Wafi. Wafi, kamu hati-hati ya. Hati-hati kamu Wafi. Kamu sudah membuat fatwa keputusan sendiri ya bahwa Wali Songo yang mengisbatkan itu adalah Ba'alawi. Hati-hati kamu. Sama kelompok-kelompoknya ini, orang-orang mu'alaf ini. Kan orang-orang mu'alaf itu kan ekstrim. Iya, dia serang-serangan antar agama. Dia yang dia pikirkan adalah akidahnya sendiri, tidak secara kemanusiaan. Tiap malam di TikTok ribut debat masalah lintas agama, antar agama. Apa hasilnya, untungnya apa? Apa kowe langsung disayang karo Gusti Allah? Apa langsung kamu mati masuk surga? Masuk surga kamu? Hah? Sok-sokan bela-bela agama. Yang ada terpecah belah antar umat beragama hanya gara-gara kelakuan-kelakuanmu. Ya, yang dikatakan oleh Gus Arya ini ada benarnya ya. Seharusnya akhlak dahulu yang diubah. Mungkin saya sering juga menyampaikan hal-hal ini ya. Bagaimana para mualaf itu baru 1 bulan, ada yang belum sebulan sudah jadi ustadz. Heran kita sahabat. Ada yang sudah jadi profesor doktor. Bahkan mereka bisa sampai mengajari muslim yang dari lahir gitu. Heran kita kan, diajarin tentang Islam kepada muslim yang dari lahir. Seharusnya kalau mualaf ya ikutlah pesantren gitu ya, biar mereka rasakan bagaimana sholat subuh gitu ya, bagaimana rasanya hidup di pesantren gitu ya. Ikutlah pesantren, masuk asrama kan gitu, memperdalam Al-Quran, memperdalam agamanya ya, supaya mengerti Islam yang sebenarnya. Dan yang terjadi ya justru setelah mualaf mengolok-olok pendeta
pendeta, menghina-hina gereja, menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus. Ada yang kentutin Alkitab, ada yang injak-injak Alkitab di toilet. Macam-macam kelakuan mereka ini, sahabat. Setelah jadi mualaf, malah buahnya sangat-sangat berubah jauh. Yang dulunya nggak pernah halal darah, ingin menghabisi nyawa orang, setelah mualaf, halal darahmu, katanya gitu. Bahkan ada saya lihat itu sampai ikut demo gitu ya. Saya yakin waktu Kristen mereka ini tidak akan pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Saya yakin, sahabat. Saya yakin ketika mereka ini melihat ada gereja yang ditutup, pasti dia, kalau beneran Kristen ya, kalau beneran Kristen, pasti dia mengampuni, berdoa, mengasihi, dan penuh belas kasih. Pasti begitu dahulunya kan. Tapi setelah keluar dari Kristen, kelihatan langsung buahnya. Pemarah, tukang ngamuk. Bahkan ada mualaf yang dikit-dikit mau penjarakan orang. Saya yakin dulu dia waktu jadi Kristen tidak akan pernah mau penjarakan orang demi agama. Ini demi agama ya. Tetapi setelah dia jadi mualaf, semua mau dipenjarakan orang demi agama, sahabat. Demi bela agama. Jadi yang dikatakan oleh Gus Arya ini benar. Saya ada menemukan beberapa video keluhan-keluhan muslim ya. Bagaimana melihat para mualaf, bahkan keluhan-keluhan dia kepada polemikus muslim juga, pedebat-pedebat muslim, yang katanya debat-debat yang saya lihat di Islam ini tidak berimbang, katanya. Debat satu arah, katanya. Bahkan banyak polemikus muslim ketika ditanya tentang Al-Quran, nggak tahu kau itu, katanya gitu. Nggak sampai otakmu ke situ, katanya. Nggak sampai kau pemikiranmu ke Al-Quran kami, katanya. Bukannya dijawab gitu, tapi langsung dihakimi bahwa otak kita nggak sampai. Terus ujung-ujungnya dia ngamuk, penjarakan orang. Kan aneh kan, dia bahas-bahas agama lain sesuka hatinya, tetapi begitu agamanya dibahas, ngamuk dia, sahabat. Dan itu ada disampaikan oleh muslim. Pernah saya lihat videonya direaksi oleh muslim sendiri. Debat satu arah gini bikin malu agama Islam, katanya. Iya, ya karena kita lihat lah ya di beberapa debat, orang-orang Kristen buka room, buka live gitu ya, tanya apa saja tentang Alkitab, yang dibahas Alkitab gitu kan. Kita pergi ke channel-channel muslim, mereka bahas Alkitab juga. Ditanya Al-Quran, nggak sampai otakmu ke situ, nggak sampai pikiranmu ke situ, katanya. Heran kita, sahabat. Makanya saya jujur ya, sudah lama saya tinggalkan itu, sahabat. Karena memang debatnya satu arah terus. Apalagi kalau kita bahas tentang nabi mereka sangat marah sekali. Itu yang nggak cocok bagi saya, sahabat. Iya. Sehingga banyak hal-hal yang pengen kita luapkan nggak bisa kita tahan-tahan terus. Sementara mereka bebas ngomong sesuka hatinya, bebas membahas nabi kita. Tapi begitu kita bahas nabi dia, walaupun ada ayatnya, bisa dianggap penistaan. Jadi debatnya satu arah terus. Itu yang nggak saya suka, sahabat. Makanya saya kadang-kadang malas karena debat satu arah. Itu kan debat namanya egois ya, mau mencubit tetapi tidak mau dicubit. Ya, begitulah sahabat yang terkasih, apa yang disampaikan oleh Gus Arya ini keren juga ya. Dan dia marah betul kepada mualaf, dan dia sikat habis para mualaf-mualaf yang bikin malu agama Islam. Tuhan berkati kita semua. Shalom.